Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sampai pembahasan tentang martabat yang kedua, yaitu al-iman. Beliau sampaikan rahimahullah, al-martabatu tsaniyatu al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah fa'laha qawlu la ilallah wa atnaha imatatul ada 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Tingkatan yang kedua yaitu al-iman. Artinya tingkatan yang kedua dari tingkatan Islam adalah al-iman. Beliau sampaikan bahwa iman ada 70 sekian cabang. 73 sampai 79 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan malu termasuk cabang keimanan. Ikhwan rahimani wa rahmatullah, sudah disampaikan di depan tentang masalah al-Islam dan al-iman. Apabila disebutkan secara terpisah, maka mencakup keduanya. Namun apabila disebutkan secara berbarengan, maka masing-masing memiliki pengertian tersendiri, di mana al-Islam perkara zahir, sedangkan al-iman perkara batin. Nah, ketika mu'alif menyebutkan tentang al-iman dengan menyampaikan ini ada 73 sekian cabang, yang itu diambil dari hadis Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'ina bid'un wa sab'una syu'bah. Maka al-iman di sini adalah termasuk dalamnya al-Islam. Maka kita akan dapatkan di situ fa'laha qaulul la ilallah. Inilah qaul, perkara zahir, ucapan la ilallah. Watnaha imatatul ada 'anit thariq, dan paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini adalah perkara zahir, al-amal, al-fi'lu. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari keimanan, cabang dari keimanan. Ini perkara batin. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mendefinisikan tentang al-iman adalah i'tiqadun bil jinan, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Bahwa iman itu adalah keyakinan dengan hati, perkataan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan.
maka seseorang tidak dikatakan mukmin sehingga benar keyakinannya, benar ucapannya, dan benar perbuatannya. Yang keimanannya semuanya berpangkal atau kembali kepada 6 rukunnya, sebagaimana yang akan beliau sebutkan tentang arkanul iman. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah al-iman ini sebagaimana tadi telah saya jelaskan tentang masalah al-Islam. Bahwa ketika keimanan itu adalah mencakup batin, lisan, dan perbuatan anggota badan, maka apabila salah satu dari ketiganya tidak ada sama sekali, maka tidak dikatakan orang itu beriman. Jadi kalau pada diri seorang salah satu dari ketiganya tidak ada sama sekali, maka tidak ada al-iman. Tadi telah disinggung, kalau qaul la ilaha illallah tidak ada, maka dia tidak dikatakan muslim dan juga tidak dikatakan mukmin, walaupun ada yang lainnya. Kemudian kalau sholat tidak ada sama sekali, maka yang benar dia pun tidak dikatakan muslim dan juga tidak dikatakan mukmin. Apalagi kalau keyakinannya tidak ada, tidak ada keimanan kepada Allah dan seterusnya. Maka salah satu dari arkanul iman tidak ada, maka dia bukan seorang mukmin dan juga bukan seorang muslim dalam hukum yang sebenarnya. Meskipun kalau yang tidak ada sesuatu yang dalam batin, asal yang zahir itu ada qaulnya dan ada amalnya, maka secara hukum dunia bisa saja dia dikatakan muslim dan dikatakan mukminin. Tetapi secara hukum yang sebenarnya, hukum ukhrawi, dia bukanlah seorang mukmin. Oleh karena itu, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa al-iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Dimaksudkan bertambah, baik bertambah dari kurang menjadi sempurna atau dari yang sudah sempurna menjadi lebih sempurna. Dan berkurang berarti berkurang dari yang sempurna atau lebih berkurang dari yang sudah berkurang sebelumnya. Nah, berkurangnya dengan sebab kemaksiatan. Dan dikatakan berkurang dengan kemaksiatan di sini berarti yang dimaksud kemaksiatan yang bukan merupakan
pembatal-pembatal keimanan. Sebab kalau sudah ada padanya pembatal keimanan, sudah tidak lagi dikatakan orang yang beriman, sehingga dikatakan berkurang. Maka berkurang dengan kemaksiatan yang adalah kemaksiatan yang bukan pembatal keimanan. Sebab kalau ada padanya pembatal keimanan, keimanan sudah tidak ada sama sekali. Maka tidak dikatakan berkurang lagi imannya, tetapi memang sudah tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, kalau kita dapatkan dalil-dalil yang berisi tentang dinafikannya atau dihilangkannya keimanan dari seseorang karena kemaksiatan, karena kesalahan, karena dosa, maka itu ada dua kemungkinan. Bisa yang dimaksudkan tidak beriman sama sekali, atau yang dimaksudkan berkurang imannya, artinya tidak memiliki iman yang sempurna. Contohnya pada sabda Nabi SAW, la yasni azani hina yasni wa huwa mu'min. Seorang mukmin tidak disebut mukmin saat dia berzina. Kalau terleknya berarti tidaklah seorang berzina, dia berzina sementara dia mukmin. Maka hadis ini terpahami oleh kita, orang yang berzina dengan zinanya maka dia bukan mukmin lagi. Nah, yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah bukan orang mukmin yang sempurna imannya. Bukan yang dimaksudkan bukan orang mukmin sama sekali, tetapi bukan orang mukmin yang sempurna. Seperti dalam pembahasan kita yang sudah lalu tentang al-wala wal bara, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati sebuah kaum mereka beriman kok sementara mencintai orang-orang yang mensya Allah dan Rasulnya. Berarti pemahaman dari ayat tersebut, orang yang mencintai orang-orang yang mensya Allah dan Rasulnya bukan orang yang beriman. Maka dinafikan keimanan, ditiadakan keimanan dari orang tersebut, tergantung. Kalau kemudian kecintaannya adalah karena kekafiran yang ada pada mereka, kecintaannya masuk kategori loyalitas yang kubro, berarti maksudnya tidak beriman sama sekali. Tapi kalau maksudnya adalah loyalitas yang sugro, kecintaan yang masuk kategori wala yang sugro, maka itu maksudnya adalah tidak memiliki iman yang sempurna. Nah, kalau kemudian kita tidak memiliki pemahaman yang benar dalam hal ini, atau tidak benar dalam pemahaman hal ini, maka akan masuk dalam salah satu dari dua sekte dalam Islam yang sesat, yang keberadaannya sudah cukup lama, yaitu sekte Al-Khawarij dan Murji'ah. Maka
disampaikan di sini tentang pelaku dosa besar, kaitannya dengan seorang mukmin, bahwa pelaku dosa besar dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah dia mukminun naqisul iman, mukmin tapi kurang imannya, atau fasiqun bikabiratihi wa mu'minun biimanihi, dia orang fasik dengan sebab dosa besarnya tetapi dia juga mukmin karena keimanannya. Maka tidak dihilangkan kepadanya nama iman secara total, juga tidak diberikan, disematkan kepadanya nama iman secara utuh. Jadi panjang namanya, itu mukmin tapi naqisul iman, tidak mukmin tok, tidak. Mukmin naqisul iman, dia orang mukmin yang kurang imannya, bukan orang mukmin saja. Itu bagi orang mukmin yang berbuat dosa besar, atau dia orang fasik, orang mukmin yang fasik, orang mukmin yang fasik. Itulah paham Ahlussunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar. Dalilnya sangat jelas, di mana Allah SWT masih menamakan mukminin padahal mereka sudah saling membunuh. Wa in taifatan minal mu'minin iqtatalu. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, berarti orang yang sudah berperang membunuh satu sama lainnya pun masih dikatakan oleh taifatan minal mu'minin, bukan taifatan minal kafirin. Nah, apabila salah dalam pemahaman ini, maka akan terjerumus ke dalam sekte Murji'ah atau Khawarij, di mana paham Murji'ah menyatakan bahwasanya iman seorang tetap utuh selama tidak murtad, selama tidak melakukan pembatal keimanan, maka dia tetap utuh imannya, tidak terpengaruh dengan sebab dosa-dosa. Karena bagi mereka keimanan itu cukup ucapan dan keyakinan. Amal itu tidak masuk ke dalam nama iman. Jadi asal sudah ada qaul dan keyakinan, ada ucapan dan keyakinan, itu sudah mukmin sempurna imannya. Adapun aktivitas anggota badan tidak mempengaruhi status keimanan. Sebaliknya, kaum Khawarij, maka mereka seperti Ahlussunnah wal Jamaah dari sisi bahwasanya iman itu adalah perkataan, perbuatan dan keyakinan. Akan tetapi setiap satuan dari perbuatan itu merupakan syarat keimanan. Sehingga kalau ada salah satu saja perbuatan yang mestinya wajib ditunaikan, kok sampai tidak ditunaikan, atau semestinya ditinggalkan, dari dosa-dosa kok tidak ditinggalkan, maka itu berakibat hilangnya keimanan. Maka mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu adalah kafir. Adapun Ahlussunnah tadi, yang penting ada ucapan setelah keyakinan, keyakinan ini mutlak. Setelah keyakinan itu ada ucapan yang membuat sahnya keimanan.
Walaupun terkadang dia juga mengucapkan hal-hal yang terlarang secara syariat. Tapi yang penting dia sudah memiliki modal berupa ucapan yang dengan demikian sah keimanannya. Demikian juga amalan. Yang penting ada amalan konkret sebagai bukti keimanannya yang membuat sah keimanannya, walaupun dia terkadang meninggalkan amalan yang lainnya atau dia mengerjakan amalan-amalan yang terlarang secara syar'i. Nah, sebagian ulama mensyaratkan minimal sholat, sebagian yang lainnya pokoknya harus ada amalnya apapun wujudnya, yang mereka istilahkan dengan jinsul amal. Pokoknya beramal, ada wujud konkret. Kalau Anda orang beriman mesti ada wujudnya amalnya. Apalah? Sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ada wujud konkretnya yang Anda kerjakan, Anda lakukan dalam rangka ketundukan dan ketaatan kepada Allah yang merupakan pengaruh dari keimanan yang tersimpan dalam hatinya. Mustahil sementara tersimpan dalam hati keyakinan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian enggak ada praktek lahirnya. Oleh karena itu ikhwafidin rahimani wa rahmatullah, tidak ada orang yang beriman kepada Allah kemudian tidak terikat dengan syariat Allah. Jadi tidak ada realitanya orang itu beriman kepada Allah, orang itu beriman kok di dalam keyakinannya tidak ada keyakinan terikat dengan syariat. Dan tidak ada realita orang yang keyakinannya terikat dengan syariat, saya harus tunduk dan patuh kepada syariat Allah, kemudian prakteknya enggak ada. Sama sekali itu mustahil. Bersatunya antara keyakinan yang benar dengan kosongnya praktek lahir itu enggak ada. Maka sungguh salah paham Murji'ah itu yang menyatakan memungkinkannya terkumpul memungkinkannya orang itu meyakini dan yang penting sudah mengucapkan walaupun enggak mempraktekkan kemudian dia mukmin. Inilah paham yang sangat sesat yang ada di umat ini. Ini terkait dengan definisi keimanan. Jadi keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Nah, apa saja pokok-pokok keyakinan itu? Inilah yang disebut dengan arkanul iman. Di mana yang dikatakan orang yang beriman ditinjau dari batinnya itu harus beriman kepada arkanul iman. Maka perlu sampaikan wa arkanuhu sittatun antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman ada 6. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini yang disebut arkanul iman, yang apabila salah satunya tidak ada, maka iman tidak ada semuanya. Ini berlaku, istilah rukun berlaku di sini, sebagaimana rukun dalam mustalah usul fikih. Kalau dalam rukun Islam tidak seutuhnya berlaku, tapi untuk arkanul iman berlaku. Jadi kalau salah satu dari rukun ini tidak ada, maka tidak sah imannya. Atau salah satu dari rukun ini tidak sah, maka berdampak tidak sah semuanya. Kemudian ikhwafin rahimani wa rahimakumullah, di dalam masing-masing dari arkanul iman ini ada batasan minimal
dan ada batasan tambahan, artinya penyempurna. Dan perbedaan seseorang dalam keimanannya itu sangat tergantung dengan perbedaan dalam masalah arkanul iman ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang nomor 1 dalam keimanan. Nah, salah satu orang ulama salaf yang bernama Abu Bakar juga belum menyampaikan bahwa bukanlah yang menjadikan Abu Bakar itu melampaui kalian dalam keimanan itu disebabkan karena banyaknya sholat, banyaknya puasa dan sejenisnya, tetapi bima waqara fil qalb, dengan sebab apa yang tersimpan di dalam batinnya. Dan perbedaannya enggak tanggung-tanggung. Seandainya iman seluruh umat diletakkan dalam satu timbangan dan iman Abu Bakar letakkan satu daun timbangan yang lainnya, itu akan lebih berat timbangan iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau urusan zahir, berapa sih umur Abu Bakar Siddiq? Kalau dikejar secara zahir, itu bisa. Misalnya apa saja yang dia kerjakan sehari-harinya. Jadi, secara kemungkinan bisa dikejar. Tetapi untuk mengejar apa yang dalam batinnya, itu yang tidak ada yang mampu. Maka ikhwafin rahimani warahmatullah, perhatikan dan upayakan untuk pertama kali benar, kemudian yang kedua mendetail dalam masalah arkanul iman ini. Penuhi minimalnya, dan semakin bertambah keilmuannya tentang arkanul iman dari sisi perinciannya, kemudian semakin diyakini, maka itu semakin meningkatkan keimanan. Jadi yang dinamakan iman itu bertambah dan berkurang itu jangan dipahami. Tadi kan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu jangan dipahami yang dimaksudnya pertambahan zahir dan berkurangnya zahir. Bahkan yang lebih penting dari itu semua adalah bertambahnya apa yang dalam batin dan berkurangnya apa yang dalam batin. Maka misalnya yang sudah kita bahas sebelumnya, semakin seseorang bertawakal itu semakin besar imannya. Tetapi semakin rendah tawakalnya, semakin rendah imannya, semakin berkurang imannya. Semakin khusyuk seseorang, semakin besar keimanannya. Karena khusyuk bagian dari ibadah, ketaatan. Tetapi semakin berkurang khusyuknya, semakin berkurang keimanannya. Kalau ada pelanggaran khusyuk, berarti ada pelanggaran keimanan. Dan demikian seterusnya. Nah, husnudzon kepada Allah, thiqah kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan Allah, keimanan. Dan itu wajib hukumnya. Maka kapan saja terjadi pelanggaran husnudzon, itu adalah mengurangi keimanan. Dan kalau kita memahami hakikat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hampir-hampir tidak ada orang yang tidak berdosa kepada Allah disebabkan karena
pelanggaran husnudzon. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Hampir semua atau bahkan semua manusia itulah bersuudzon kepada Allah SWT. Dan suudzon kepada manusia itu dosa. Apalagi suudzon kepada Allah. Tetapi realitanya maka kebanyakan manusia atau bahkan semuanya suudzon kepada Allah. Hanya yang sebagian orang itu banyak suudzon, sebagiannya sesekali suudzon atau kadang-kadang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuki pada rukun yang pertama. Itu al-iman billah. Iman kepada Allah SWT. Tentang beriman kepada Allah SWT, para ulama menyebutkan ini meliputi 4 hal, mencakup empat hal. Yang pertama adalah iman tentang keberadaan atau wujud Allah, bahwasanya Allah itu ada wujudnya, bukan khayalan, dan boleh dikatakan gak ada manusia yang tidak beriman tentang wujud Allah. Kalaupun ada maka itu karena kesombongannya semata, walaupun batinnya nggak bisa memungkirinya. Demikian juga yang kedua, iman tentang keesaan Allah dalam rububiyah, beriman kepada rububiyah Allah. Itu kaitannya Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, dan segala sesuatu yang terkait dengan kekuasaan Allah Ta'ala terhadap alam semesta ini. Ini tentang rububiyah Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga lah beriman terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam uluhiyah, yaitu keimanan bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang sudah kita bahas pada pembahasan ma'rifatullah, bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan yang dimaksudkan di sinilah pelaksananya, bukan hanya meyakini Allah itu satu-satunya yang disembah, tetapi pengamalannya pun demikian. Tidaklah dia menyembah kecuali hanya kepada Allah Taala. Baru dikatakan dia beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu Taala. Kemudian yang keempatlah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Taala. Di mana untuk beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, batasan minimalnya seseorang mengetahui tentang Allah Taala yang dengan pengetahuannya tersebut menghasilkan penghambaan kepada Allah Taala semata dan tidak menghamba kepada yang lainnya. Jadi apa yang dia ketahui tentang Allah dari nama dan sifatnya itu melahirkan dia menghamba hanya kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya. Nah, adapun kesempurnaan beriman kepada Allah Ta'ala adalah seiring dengan pertambahan ilmunya tentang Allah SWT, lalu bagaimana
pengaruhnya di dalam batinnya. Maka orang yang paling beriman kepada Allah adalah yang paling tahu tentang Allah. Tentunya yang pengetahuannya tersebut menghasilkan pengaruh di dalam hatinya. Maka a'badun nas lillah a'rafuhum billah. Jadi orang yang paling menghamba kepada Allah lah yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Khusus tentang asma wa sifat, sebagaimana telah saya singgung di awal-awal perjumpaan kita, dan ini boleh dikatakan baru ada pada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu terjadinya kesalahpahaman tentang asma wa sifat. Dengan adanya aliran yang menolak asma wa sifat dengan beragam modelnya, dan adanya aliran yang memahami asma dan sifat Allah itu seperti yang ada pada makhluk. Maka Ahlussunnah wal Jamaah bahwa prinsip mereka di dalam pemahaman terhadap asma wa sifat adalah memahaminya sebagaimana zahirnya. Yang sudah saya katakan bahwa ayat-ayat asma wa sifat itu merupakan ayat-ayat yang paling jelas dan paling gamblang, yang boleh dikatakan tidak butuh penjelasan lebih lanjut. Untuk sekedar paham, itu seawam-awamnya manusia, orang yang paling tidak mengenal agama sekalipun, orang yang tidak pernah belajar agama sekalipun, kalau kemudian dia disampaikan kepadanya ayat-ayat asma sifat atau terjemahannya dengan yang benar, itu sudah paham. Artinya memiliki pemahaman secara global tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan salah paham, asal jangan ditambahi dengan sesuatu yang tidak semestinya. Cukup sampaikan terjemahannya dengan benar, dia sudah akan memiliki pemahaman global sesuai dengan nama dan sifat yang tersampaikan di situ tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bertanya apa maksudnya. Asal sudah diterjemahkan dengan benar terjemahannya, itu nggak akan tanya maksudnya. Maka tidaklah ada pengingkaran terhadap asma dan sifat kecuali karena sudah terlebih dahulu adanya kotoran dalam jiwa, baik kotoran tasbih maupun kotoran taktil, kotoran pengingkaran asma sifat atau kotoran menyerupakan asma sifat Allah dengan makhluknya. Sekali lagi ikhwafidin rahimani warahmatullah, bahwa a'badun nas lillah a'rafuhum billah. Jadi orang yang paling beribadah kepada Allah adalah yang paling mengenal Allah SWT. Dan seseorang tidak akan mengenal Allah Ta'ala dengan benar kalau dia tidak berpaham Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat. Maka para ulama mengatakan bahwa Mu'attilah adalah ubadu al-adam. Para pengingkar sifat hakikatnya adalah menyembah yang tidak ada wujudnya. Sementara al-musyabbihah
yang suka menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, maka mereka ubadul asnam. Hakikatnya mereka adalah penyembah berhala. Hanya Ahlussunnah wal Jamaah yang sejatinya sebagai penyembah Allah SWT. Saya sampaikan salah satu saja atas kebenaran pernyataan di atas. Allah SWT menyampaikan Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Allah itu di atas ars istiwa, naik di atas ars. Kalau kemudian seseorang dia menyembah kepada Allah Taala dan keyakinan dia Allah tidak di atas ars, siapa yang dia sembah? Saya bertanya, kalau dia menyembah Allah, sementara dia menyembah Allah keyakinannya Allah tidak di atas ars, siapa yang dia sembah? Siapa? Siapa yang dia sembah? Tuhannya tidak di atas ars, siapa yang dia sembah? Dia menyembah sesuatu dalam keyakinannya dia menyembah Allah, tetapi Allahnya tidak di atas ars. Siapa yang dia sembah? Tidak ada. Siapa yang dia sembah? Wong dia menyembah sesuatu yang tidak di atas ars. Dia menyembah Allah, tapi Allah yang tidak di atas ars. Allah yang tidak di atas ars. Maka hakikatnya dia tidak menyembah siapa-siapa. Maka hanya Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi penyembah Allah yang sebenarnya. Karena mereka beriman kepada Allah sebagaimana berita dari Allah dan Rasulnya tentang Allah SWT. Enggak menambah dan enggak mengurangi. Sebagaimana adanya. Berbeda dengan musabbihah, seakan-akan seperti menyembah patung. Dan bukan menyembah Allah. Ketika kemudian mereka berkeyakinan, ya Pak, Allah istiwa di atas arsy sebagaimana manusia istiwa di atas kapal atau di atas kursi atau di atas singgasana atau dia. Maka yang istiwanya seperti manusia ya patung itu. Adapun Allah la laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Maka kekafiran musabbihah dan kekafiran mu'attilah ini sesungguhnya lebih kafir dibandingkan al-Yahud wa Nasara. Kalau dilihat dari konsekuensi keyakinannya, konsekuensi perkataannya. Meskipun itu semuanya adalah terjadi dari sisi salah pahamnya mereka, persangkaan mereka yang keliru, itu mereka khawatir kalau menetapkan Allah Ta'ala dengan nama dan sifat akan berdampak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka dalam rangka mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya, lalu mereka menafikan asma atau sifat Allah Ta'ala. Ini tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafin rahimani warahmatullah, kalau kemudian kita kembalikan kepada bagaimana kondisi kaum muslimin hari ini, maka sedikit sekali yang prinsip-prinsip berimannya kepada Allah itu benar. Apalagi yang benar secara terperincinya. Prinsip-prinsipnya saja sudah salah. Apalagi satuannya.
Maka agar kita benar secara satuan, benarkan dulu dalam pokok-pokoknya. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat pun mencakup 4 keimanan. Yang pertama, beriman terhadap wujud mereka. Artinya ada wujudnya, ada makhluknya, ada bendanya. Malaikat itu bukan khayalan, tapi ada makhluknya, ada wujudnya. Kemudian yang kedua, beriman terhadap nama-nama mereka. Maka kita beriman kepada yang sudah sampai beritanya kepada kita, apa saja atau siapa saja nama mereka, dan kita beriman secara global yang tidak sampai kepada kita. Yang jelas mereka pada punya nama. Dan yang kita ketahui apa yang sudah ada dalam Alkitab maupun As-Sunnah tentang nama-nama mereka. Kemudian yang ketiga, beriman terhadap sifat-sifat mereka, baik sifat-sifat khalqiyah maupun khuluqiyah. Sifat-sifat khalqiyah maksudnya sifat-sifat secara jasadnya, seperti mereka bersayap, mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, mereka bisa berubah wujud, itu secara fisik. Ada secara khuluqiyah, secara kepribadian, bahwa mereka lah sebagaimana Allah firmankan, ibadu mukramun, hamba Allah yang mukramun, yang dimuliakan. Demikian juga la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun, yang senantiasa taat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa melaksanakan perintah Allah. Itu secara kepribadian mereka, secara khuluqiyah. Kemudian yang keempat, beriman terhadap amalan-amalan dan tugas-tugas malaikat. Ya, kita beriman sesuai dengan yang sampai kepada kita beritanya secara terperinci, dan kita beriman secara global yang tidak sampai kepada kita, apa saja yang menjadi tugas mereka. Nah, semuanya baik tentang namanya, tentang sifatnya, tentang tugasnya, itu adalah sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mengambil dari yang lainnya. Dan minimal untuk seseorang dikatakan beriman kepada malaikat adalah dia beriman bahwa di sana ada makhluk Allah Ta'ala yang disebut dengan malaikat, yang salah satu di antara mereka bertugas menyampaikan wahyu kepada utusan Allah dari manusia. Itu minimal. Jadi dia beriman bahwasanya ada makhluk yang namanya malaikat. Yang salah satu di antara mereka adalah bertugas menyampaikan wahyu kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini batasan minimal sekali. Maka tidaklah orang itu beriman kalau batasan yang ini pun nggak punya. Misalnya yang tadi, dia tidak percaya kalau di sana ada makhluk malaikat. Yang dimaksud malaikat itulah ya sifat baik, itulah malaikat. Sifat baik itu malaikat. Kalau zatnya itu nggak ada malaikat itu. Karena konsekuensinya nanti akan menafikan adanya pengutusan Rasul, karena Rasul itu kan diutus melalui perantara malaikat. Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan ke Rasul. Kemudian ikhwafin rahimani warahmatullah, barangkali akan menjadi subhat
atau iskal atau pertanyaan terkait dengan tugas-tugas malaikat, ketahuilah bahwasanya tugas-tugas malaikat itu adalah sebagaimana tugas-tugas manusia sebagai tugas-tugas peribadatan. Pengabdian mereka kepada Allah yaitu bukan kebutuhan Allah kepada mereka, bukan karena Allah tidak bisa mengurusnya sendiri. Jadi tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka adalah ubudiyah mereka kepada Allah Ta'ala, kebutuhan mereka kepada Allah. Sebagaimana manusia mendapat tugas untuk sholat, puasa, haji, itulah untuk kebutuhan manusia, bukan untuk Allah Ta'ala. Allah itu huniyun an alamin, Allah gak butuh kepada alam semesta ini. Maka Allah bisa mengurus seluruh makhluknya. Wala ya'udu hifdhuhuma. Tidak berat sama sekali untuk mengurus keduanya. Inna ma amru idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila Allah mengendaki sesuatu cukup berfirman kun, jadi maka jadilah. Maka keberadaan para malaikat lengkap dengan tugas-tugas mereka itu adalah pengabdian mereka kepada Allah Ta'ala, bukan bantuan mereka kepada Allah, bukan andil mereka dalam membantu Allah untuk mengurus alam semesta ini. Tapi itulah ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka punya ibadah yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Maka ibadahnya mereka lah apa yang ditugaskan mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang beriman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Cakupan iman kepada kitab-kitab Allah pun, orang yang dikatakan beriman kepada Allah Ta'ala dengan benar apabila dia beriman, keimanannya mencakup 4 perkara. Yang pertama, mengimani bahwa turunnya kitab-kitab Allah benar-benar dari sisi Allah Ta'ala. Bahwa kitab Allah itu dari Allah berupa firman Allah gitu. Ya, turun dari Allah berupa firman. Yaitu malaikat Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disampaikan kepada Rasul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kitab Allah itulah firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbicara, didengarkan oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulnya. Itu yang dimaksudkan bahwa kitab-kitablah benar-benar dari sisi Allah Ta'ala, dari sisi Allah berupa firman Allah. Kemudian yang kedua, mengimani terhadap nama-nama kitab yang kita ketahui namanya secara terperinci dan secara global yang kita tidak ketahui. Jadi kalau diberitakan di dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah tentang nama sebuah kitab, ya kita imani apa namanya. Adapun yang tidak diinformasikan, ya kita imani itu ada namanya, tapi wallahu alam apa namanya. Karena setiap Rasul adalah diberikan kitab kepada mereka. Tapi yang sampai kepada kita sangat sedikit tentang nama-namanya. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita-beritanya.
yang benar. Yang dimaksudkan yang benar di sini untuk kitab-kitab yang terdahulu. Sebab kalau untuk Al-Quran semuanya benar. Tapi untuk kitab-kitab terdahulu yang sampai kepada kita sekarang ini, ya yang benar dibenarkan. Yang salah disalahkan, yang tidak diketahui benar salahnya didiamkan. Itu sikap kita kepada kitab-kitab yang beredar hari ini. Dari kitab yang di atas namakan kitab Allah, yang bukan Al-Quran. Maka berita-berita yang ada, kalau cocok dengan yang di Al-Quran dan As-Sunnah maka kita benarkan. Kalau bertentangan dengan berita Al-Quran dan As-Sunnah maka kita dustakan. Kalau tidak diketahui benar salahnya dari Al-Quran dan As-Sunnah maka kita pun diam, tidak membenarkannya dan juga tidak mendustakannya. Itu terhadap kitab-kitab yang beredar sekarang yang diatasnamakan kitab Injil, Taurat dan sejenisnya. Tetapi kita punya keyakinan bahwa Injil yang diterima oleh Isa alaihissalam, Taurat yang diterima oleh Musa alaihissalam, Zabur yang diterima oleh Daud alaihissalam, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa, itu semua beritanya adalah benar. Kita yakin sepenuhnya, seluruh isinya benar, semua beritanya benar, karena itu min indillah, datangnya dari Allah SWT. Allah lah yang berfirman. Kemudian yang keempat lah mengamalkan hukum-hukum yang tidak dihapus. Dan Al-Quran itu berfungsi menghapus yang sebelumnya. Dalam arti hukum yang berlaku untuk umat hari ini adalah hukum yang ada dalam Al-Quran, yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Maka syariat umat-umat terdahulu yang berlaku bagi kita, ya yang ditetapkan kembali oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tidak ditetapkan kembali ya tidak dipakai. Maka kalau ada di dalam Al-Quran tentang berita apa yang terjadi dahulu, tetapi dalam yang lainnya ada larangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh umat terdahulu, berarti itu adalah syariat umat terdahulu yang tidak berlaku bagi kita. Saya contohkan misalnya sujud kepada sesama manusia. Dalam syariat Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu boleh sujud takriman, boleh. Karena Allah menceritakan tentang sujudnya mereka dan bukan dalam rangka celaan. Allah memberitakan tentang sujudnya saudara-saudaranya Yusuf itu bukan dalam rangka celaan. Berarti dulu itu sujud kepada sesama itu boleh. Tetapi dalam syariat Islam sujud kepada sesama tidak boleh. Sujud takriman, haram hukumnya walaupun tidak syirik. Kalau sujud sebagai penghormatan, sujud sebagai pemuliaan, bukan sujud ta'abbud. Kalau dalam pembahasan kita sebelumnya, kalau itu apa? Sujudnya sujud ibadah. Tapi kalau orang memuliakan kemudian sujud sebagai penghormatan, kayak sujudnya perintah Allah kepada iblis kepada Adam, itu kan bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Nah dalam syariat kita nggak boleh. Dan kalau diperbolehkan dalam sabda Nabi, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li idami sya'niha. La amartu man tasjuda li ahadin
Dan Allah la amartul amarata antas sudah dijauhi dari idami sya'niha. Jadi kalau aku diperbolehkan memerintahkan manusia untuk sujud kepada yang lainnya, ini saya aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Karena kemuliaan suaminya atasnya. Karena kedudukan suaminya baginya. Jadi itu yang pantas sujud. Kalau seandainya diperbolehkan mensyariatkan sujud, Nabi akan memerintahkan para wanita sujud kepada suaminya. Ini yang menunjukkan bahwa sujud takrim itu bukan syirik, tapi haram. Nah, termasuk sujud adalah ruku. Termasuk kategori sujud adalah ruku. Maka kita nggak boleh ruku kepada orang lain. Hukumnya haram ruku itu. Karena ruku itu hukumnya sama dengan sujud. Sebab orang yang tidak bisa sujud cukup apa? Cukup ruku. Di mana dia menjadikan sujudnya lebih rendah dari rukuknya. Ya ruku-ruku kene, ruku-ruku juga gitu. Tetapi lebih rendah dari sujudnya. Lebih rendah dari rukuknya. Yang dalam bahasa para ulama masuk kategori ruku kepada sama yang disebut inhina. Ini kebiasaan Jawa dan Sunda, termasuk Jepang. Mungkin karena warisan Jepang. Jadi kalau ketemu jadi itu yang dimaksud itu ruku ya. Jadi dia, nah itu tidak boleh, haram hukumnya. Maka gantilah dengan bentuk yang lainnya yang tidak melanggar syariat. Karena adat istiadat silahkan dikerjakan. Hiduplah sesuai dengan adat istiadat yang ada. Jangan nyeleneh. Tapi dengan catatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi hidup itu jangan nyeleneh. Bagaimana masyarakat kita bergaul dan bermasyarakat ya seperti itulah mestinya. Jangan nyeleneh. Tetapi dengan catatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Kita lanjutkan. Nah, tadi terkait keimanan pada malaikat dengan perincian yang di atas, kitab-kitab dengan perincian yang di atas, termasuk membenarkan beritanya, berarti prinsip yang pertama bahwasanya terkait dengan Al-Quran, bahwa semua yang ada dalam Al-Quran benar. Kemudian secara tafsilannya perinciannya, kapan saja datang kepadanya berita dalam Al-Quran, maka dia wajib membenarkannya. Dan kalau sekali saja ada berita yang tidak dibenarkan, maka dia dianggap telah mendustakan seluruh Al-Quran. Adapun yang belum sampai kepadanya, maka keyakinannya berbeda dengan Al-Quran, maka itulah baginya al-udur bil jahal. Jadi dimaklumi dengan kejahilannya karena memang belum sampai. Tapi setelah sampai kepadanya, kalau dia mendustakannya, dia menyalahkannya, dia tidak membenarkannya, maka batal keimanannya terhadap kitab Allah, yang berdampak batal seluruh keimanannya. Dan termasuk yang perselisihan dan persengketaan yang sangat sengit antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah terkait dengan kitab Allah, status kitab Allah sebagai firman Allah. Itu kembali kepada pokok permasalahan tidak berimannya kepada sifat-sifat Allah SWT. Berdampak tidak berimannya kepada Allah berfirman, berdampak bahwasanya apa yang ada di tengah-tengah kita, Al-Quran,
itu adalah bukan firman Allah, tapi makhluk yang Allah ciptakan. Sementara Allah sendiri tidak berfirman. Dan ini juga hanya ada pada makhluk, hanya ada pada umat Muhammad SAW. Ada pembahasan tentang kitab Allah makhluk atau bukan makhluk. Dulu mah enggak. Orang-orang kafir dulu kalau beriman itu kitab Allah, ya beriman kalau itu firman Allah. Hanya pada umat ini saja beriman itu kitab Allah, tapi enggak beriman kalau itu firman Allah, karena tidak punya keyakinan Allah berfirman. Kemudian yang keempat, beriman kepada para rasul. Maka ini juga mencakup 4 keimanan. Yang pertama, beriman bahwasanya risalah yang mereka bawa benar-benar risalah yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini bahwa risalah yang mereka bawa itu betul-betul bersumber dari Allah, wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan untuk semua rasul itu mereka hanya menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngarang. Tidak min tilqain nufusihim. Tidak dari hawa nafsu mereka. Yang kedua, beriman terhadap nama-nama mereka yang kita ketahui secara terperinci dan secara global yang tidak kita ketahui. Rasul Allah itu banyak dan kita hanya tahu sedikit, termasuk nama-nama mereka sedikit yang kita ketahui, yang terkenal dengan 25 nabi dan rasul, padahal jumlah mereka amat sangat banyak. Nah, siapa saja nama mereka? Maka yang jelas kita beriman tentang nama-nama mereka meskipun kita tidak ketahui. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita-berita yang sahih dari mereka. Artinya bahwa semua rasul menyampaikan yang benar, beritanya benar. Tetapi untuk yang selain Muhammad SAW, berita yang bersumber yang dinisbahkan kepada rasul selain Nabi Muhammad SAW, yang di luar pemberitaan dari Al-Quran dan hadis, maka kembali tadi kaidahnya. Yang jelas secara umum, kalau itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya salah. Gak akan mungkin Nabi Isa, Nabi dan lain sebagainya yang bertolak belakang kalau terkait dengan berita yang mereka sampaikan. Adapun yang tidak bertentangan, itu pun belum tentu ya, bersumber dari mereka, belum tentu itu betul-betul bersumber dari mereka. Walaupun kita benarkan itu benar, tetapi apakah itu betul-betul memang sampai kepada Isa alaihissalam, sampai kepada Musa, wallahu a'lam. Maka nggak ada kepentingan sebenarnya bagi kita untuk kitab-kitab atau berita-berita Rasul yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita membatasi diri terhadap perkataan para Rasul yang dinukil kembali oleh Allah atau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu jelas benarnya. Kemudian yang keempat, beramal dengan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Itu penuntut para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang beriman sepanjang masa, ya yang memenuhi 4 kriteria ini. Jadi, kalau dia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dari Bani Israil, ya beriman tentang kerasulan Isa alaihissalam, lalu tunduk dan patuh kepada syariat Isa alaihissalam. Nah, karena kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketundukan kita adalah kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka orang yang meninggal sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada risalah Isa alaihi salam dari Ahlul Kitab Bani Israil, ya dia mukmin. Seseorang dari bangsa Arab yang kemudian dia beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan melaksanakan tauhid, ya dia diterima imannya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman kepada Rasul, ya yang mengimani risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu tunduk dan patuh kepada syariat beliau dan tidak akan dikatakan beriman tanpa demikian, sebagaimana telah kita dengarkan pada pelajaran sebelumnya. La yu'minu ahadun la yasma'u ahadun min hadil ummah la yasma'u bi ahadun min hadil ummah tsumma lam yu'minu bima ursil bihi illa dakhala an-nar illa min ashabin nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku dari umat ini lalu dia tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya kecuali dia penghuni neraka. Kemudian yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir, pokok yang paling mendasar itu beriman kepada 3 hal. Jadi minimal seorang dikatakan beriman kepada hari akhir itu dengan mengimani 3 hal. Yang pertama adalah beriman kepada hari berbangkit. Artinya bahwasanya manusia akan bangkit dari kuburnya, akan ada kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, beriman dengan al-hisab, al-jaza, adanya perhitungan dan balasan terhadap amal. Jadi nanti manusia itu akan dihitung dan dibalas amalnya. Bukan cuma dibangkitkan kemudian mati lagi, tidak. Jadi ada perhitungan amal, ada hisab dan ada balasan terhadap amal di dunia. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada surga dan neraka sebagai akhir perjalanan manusia, apakah ke surga atau ke neraka. Itu minimal. Tidak dikatakan orang yang beriman kepada hari akhir tanpa beriman kepada ketiganya. Nah, setelah itu, setelah batasan minimal tersebut, tergantung sampainya kepadanya berita dari Al-Quran dan hadis tentang hal-hal yang terkait dengan hari akhir. Meskipun dia telah memiliki keimanan yang pokok yang 3 di atas, tetapi kemudian dia mengingkari ketika ada berita yang terkait dengan hari akhir yang di luar yang 3 tadi, maka ia tetap kafir. Tetapi modal dasar keimanan pertama kali, dia harus beriman kepada 3 hal tersebut. Sebelum memiliki keimanan kepada ketiga hal tersebut, belum bisa dikatakan dia orang yang beriman. Adapun pokok-pokok yang lebih sempurna tentang beriman kepada hari akhir itu meliputi, pertama, beriman kepada asyratus saah. Itu beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Maka termasuk bid'ah ahlul bid'ah kalau tidak beriman kepada asyratus saah. Ini tanda-tanda hari kiamat. Baik asyratus saah as-sughra maupun asyratus saah al-kubra. Tanda-tanda kecil akan terjadinya hari kiamat atau tanda-tanda besar yang menunjukkan akan terjadinya hari kiamat atau dekatnya hari kiamat. Jadi beriman kepada asyratus saah. Kemudian yang kedua itu beriman kepada fitnah, nikmat dan azab kubur.
Artinya dia beriman kepada fitnah kubur, artinya itu beriman kepada pertanyaan kubur, kepada nikmatnya berarti kepada apa yang akan dapatkan berupa kenikmatan dalam kubur bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan tentang azab kubur berarti beriman tentang adanya siksa kubur yang akan didapat oleh orang yang pantas mendapatkannya. Maka yang tidak beriman kepada hal itu adalah bid'ah, mubtadi, dhal. Tentang kekafirannya tergantung situasi dan kondisi orang tersebut. Tapi secara umum bahwa yang tidak beriman kepada adanya kehidupan barzakh adalah orang-orang mubtadi, orang-orang yang sesat dari umat ini. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada seluruh peristiwa yang terjadi setelah hari berbangkit. Dia beriman kepada seluruh peristiwa yang akan dialami oleh umat manusia setelah kebangkitannya dari kubur. Dan itu sangat banyak. Ada mizan, ada hisab, ada pembagian kitab, ada kemudian haud, telaga, ada syafaat, ada syirat, ada kontoro, baru terakhir nanti surga atau neraka. Jadi banyak sekali peristiwa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya yang akan dialami oleh manusia sebelum pada akhirnya dia ke dalam neraka atau dia ke surga. Termasuk dalamnya orang-orang yang masuk neraka kemudian berpindah ke surga karena dia min ahli tauhid, yaitu dengan adanya syafaat. Ini tentang al-iman bil yaumil akhir. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada takdir. Beriman kepada ketetapan Allah, takdir Allah Taala. Maka beriman kepada takdir Allah Taala itu mencakup juga beriman kepada 4 hal. Yang keempat hal tersebut sekaligus itulah proses pentakdiran. Pertamalah beriman kepada ilmu Allah, yaitu bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu sejak azali. Ya, segala sesuatu itu sudah diketahui terlebih dahulu oleh Allah sejak azali. Sejak awal yang tidak berpermulaan itu Allah sudah tahu segala sesuatu yang nantinya akan terjadi, termasuk yang tidak akan terjadi, baik terkait dengan perbuatan Allah atau perbuatan makhluknya atau yang pada makhluknya. Artinya segala sesuatu tidak tersembunyi sedikit pun bagi Allah Taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengimani bahwa Allah telah menulis dalam Lauh Mahfuz segala sesuatu yang akan terjadi sampai yaumul kiamah. Tentang kedua hal tersebut Allah berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.
Ini tentang pencatatan takdir. Kemudian yang ketiga, mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah. Al-iman bil masyiah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tasyauna illa ayasha Allahu rabbul alamin. Walau sa'allah maktatalu. Kalau Allah berkehendak, mereka tidak akan saling membunuh. Maka saling membunuh yang terjadi antara mereka lah atas kehendak Allah, ayat kehendak kauni, kehendak yang terkait dengan takdir. Kemudian yang keempat, mengimani tentang penciptaan. Artinya bahwasanya segala sesuatulah ciptaan Allah, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Di makhluk seluruhnya lah ciptaan Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Kulli syai'in makhluk. Itu segala sesuatu yang itu makhluk, itulah ciptaan Allah. Tidak ada makhluk pun yang bukan ciptaan Allah. Zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ini prinsip-prinsip dalam beriman kepada takdir. Minimal sekali orang dikatakan beriman kepada takdir, beriman kalau Allah sudah mengetahui sebelum terjadinya dan semua kejadianlah dengan kehendak dan ciptaan Allah. Itu minimal. Bahwa segala sesuatu adalah makhluk Allah dan makhluk ini terjadi atas kehendak Allah yang sudah diketahui oleh Allah Ta'ala sebelumnya. Jadi Allah sudah tahu sebelumnya. Kemudian baru menghendaki untuk terjadinya dan kemudian diciptakan sesuai dengan kehendaknya. Maka para ulama mengkafirkan mereka yang mengingkari ilmu Allah SWT. Barang siapa yang mengira bahwasanya Allah Ta'ala tahu tentang makhluknya setelah terjadinya, maka dia kafir. Dan kalau kemudian disadari konsekuensi mereka yang memahami bahwasanya perbuatan hamba bukan ciptaan Allah, maka mereka sesungguhnya telah mempersekutukan Allah Ta'ala dalam rububiyah. Karena konsekuensi keyakinan itu berarti ada pencipta lain selain Allah Ta'ala. Dan juga kekuasaan Allah terbatas. Kekuasaan Allah terbatas, tidak masuk wilayah perbuatan hamba. Maka itulah sesungguhnya syirik dalam rububiyah. Maka beriman kepada takdir sesungguhnya masuk dalam beriman kepada Allah. Namun karena pentingnya hal ini disendirikan. Sesungguhnya iman kepada takdir, iman kepada Allah. Kan itu bagian dari perbuatan Allah Ta'ala. Beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah. Beriman kepada sifat Allah Ta'ala. Nah demikian ikhwafidin rahimani wa rahmatullah, pembahasan tentang arkanul iman. Adapun dalil rukun iman beliau sampaikan wa dalilul hadil arkan asita qul ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa dalilul qadri qul ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dalil tentang rukun iman yang keenam adalah firman Allah, bukanlah
menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Nah, tentang takdir dengan ayat terpisah, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdirnya. Dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah disampaikan, Nabi bersabda, "Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Maka dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwa al-iman rukunnya ada 5. Karena Nabi ketika tanya tentang al-iman, jawabannya cuma menjawab ada 6. Karena Nabi ketika tanya tentang al-iman, beliau sebutkan cuma 6 hal saja. Yang bukan berarti keimanan terbatas pada 6 saja, tapi itu pokok-pokoknya. Pokok-pokok keimanan. Yang barang siapa beriman kepada pokok-pokok iman tersebut, tinggal melengkapi dengan perinciannya, cabang-cabang dari masing-masingnya. Nah, setiap pokok kan ada cabangnya. Termasuk beriman kepada Rasul, berarti beriman kepada beritanya. Nah, itulah yang ada dalam semua yang di Al-Quran. Beriman kepada kitab, termasuk beriman kepada Al-Quran, berarti beriman kepada isinya seluruhnya. Maka ini pokoknya yang sudah mencakup seluruh keimanan, dengan kembalinya kepada pokok yang 6 tersebut. Tersisa al-ihsan namun waktunya. Secara silabus semestinya sampai al-ihsan. Insya Allah kita lanjutkan besok binillah ba'da imtihan. Ya, besok pagi antum masuk langsung ujian insya Allah. Nanti jam 8:30 kita mulai insya Allah. Antum ujian dulu. Nah, demikian ikhwafidin rahimani wa rahmatullah pelajaran kita pada pagi hingga sore hari ini. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memahaminya dan berikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.